Iya, puji Tuhan, shalom semua keluarga rohani. Selamat berjumpa kembali di hari ini, hari Senin. Ya, halo semua yang sudah ada di kamera, sudah sementara live. Ibu Lucy, shalom. Berharap hari ini terus Ibu Lucy sekeluarga sehat-sehat dan baik-baik. Seterusnya keluarga-keluarga yang lain, anak-anak rohani yang lain, mari bergabung bersama-sama. Kita kembali lagi dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati, kita mau menyembah Dia. Kita mau menyatakan betapa kasih setia Tuhan itu. Terus kita selalu mau berada di dalam hadirat-Nya, selalu rindu akan hadirat-Nya. Sebab tidak ada tempat yang lain yang lebih indah kecuali di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, hari satukan hati bersama-sama, arahkan hati bersama-sama sungguh-sungguh. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau bawa hidup kita sebagai persembahan setiap hari di mezbahnya. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Hosana, layaklah Engkau disembah. Kau yang ku rindu, Kaulah yang ku perlu. Setiap hari Kau yang ku perlu. Nyanyikan pujian Mazmur kepada Dia, Mazmur puji-pujian kepada Dia sebagai ungkapan syukur kita. Shikiara lama ya lama. Haleluya, ku rindu selalu berada di dekatmu. Bawaku dekat, lebih dekat. Bawaku dekat. Katakan bersama-sama, jangan lepaskan. Yes, amin, amin. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabat. Kau yang ku rindu.
Tuhan terus bawaku, koreksi aku, perbaiki seluruh hidupku, seluruh keberadaan kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Terus selaraskan kami dan bawa kami di jalan-jalan-Mu. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang kami perlu. Hanya Engkaulah jaminan kami hari-hari ini. Terima kasih Roh Kudus menuntun kami senantiasa, membawa kami dan terus menolong kami dalam segala kelemahan-kelemahan kami. Engkau sungguh pribadi yang spesial bagi kami. Kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami kembali lagi bersama seluruh keluarga rohani di rumah-rumah masing-masing. Di doa serentak ini Tuhan, kami rindu terus terhubung dengan Engkau. 1 jam ke depan kami terus merindukan Tuhan. Kami buka hati dan buka diri kepada Tuhan untuk terus diselaraskan di dalam kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus bekerjalah di sini. Singkapkan kebenaran-Mu, terus bukakan sehingga hidup kami tak sama lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur siang hari ini. Roh Kudus, Roh Pewahyuan ada di sini. Oh, Roh pengertian ada di antara kami. Setiap apapun yang Tuhan tidak jelas, kami berdoa makin dijelaskan, makin dibukakan. Karena hikmat daripada Tuhan ada di sini mengalir tercurah, membawa kami semua makin mengerti dan memahami tujuan-Mu. Jalan-jalan-Mu menjadi jalan-jalan kami. Kami berjalan bukan lagi di atas jalan kami, tapi di dalam jalan-Mu. Tidak lagi di dalam rencana kami, tetapi di dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih di minggu yang pertama. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kesempatan kami ada lagi siang ini. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom semua yang di rumah, halo. Tuhan begitu baik kepada kita sehingga menyertai senantiasa dan kita sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan ya. Betapa Tuhan memimpin dan menyertai seluruh kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu sadar bahwa semua karena anugerah Tuhan, sehingga membuat kita semua terus membawa hidup kita, membawa keberadaan kita dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, makin setia, makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Amin. Sebentar sebelum kita lanjut, periksa dulu. Kita kemarin hari Minggu sudah belajar tentang urapan Isakar. Urapan Isakar yang harus benar-benar hari ini akan membedakan saudara dan saya beroperasi di dalam urapan Isakar itu. Kenapa? Orang-orang Isakar kemarin kita sudah belajar bersama-sama. Orang-orang Bani Isakar atau suku Isakar adalah orang yang sangat bijaksana, yang mengetahui keadaan serta suasana zaman yang sedang terjadi. Jadi Isakar ini adalah orang-orang yang bijaksana ya. Menurut Amsal pasal 14 ayat 8, kemarin kita sudah hari Minggu kita sudah bahas, kita sudah sama-sama menerima impartasi firman ini bahwa orang yang bijaksana selalu memandang ke depan. Nah, oleh karena kalimat memandang ke depan ini sangat berarti, sangat berharga buat kita, bahwa perjalanan hidup kita itu bukan ke belakang ya, tapi kita terus mengarah ke depan. Fokus kita adalah ke depan. Itu sebabnya penting bagi kita melihat kondisi hari-hari ini, memahami bahwa ini adalah kairos Tuhan, saat Tuhan sedang bergerak dengan cepat, bergerak dengan kuat, dan memastikan kita gerejanya terus terbangun secara akurat. Maka mempercaya bahwa seluruh hidup kita sedang diset, seluruh makhluk, tidak ada yang seluruh makhluk yang ada di bumi ini, maksudnya
sedang mengalami kondisi sebuah perubahan. Secara iklim pun terus mengalami perubahan. Dan juga berbagai keadaan ini telah membuat kita mengalami sebuah pergeseran, ya. Itu sebabnya di dalam kebenaran dikatakan kemarin, ya, kita membaca di Yesaya 43, ya, di sana dikatakan, coba kita lihat sebentar di Yesaya 43, di sana dikatakan, bentar, ya. Roh Kudus tolong kami. Yesaya 43, saudara, kita lihat di situ. Yesaya pasal 43, ya. Ayatnya yang ke berapa di sini? Yesaya 43 ayat yang ke-18, ya, kita lihat di situ. Yesaya 43 ayat yang ke-18, ya. Dikatakan 43 ayat yang ke-18, kita berkata seperti ini, ya. Yesaya 44. HP ada gangguan, ya. Yesaya 43 ayatnya yang ke-18. Ya, dikatakan di situ firman-nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi saudara, sesuatu yang baru sedang timbul, sesuatu yang tidak biasa. Salah satu contoh yang sederhana, hal-hal yang seharusnya itu sudah jadi budaya, sudah menjadi gaya hidup kita, tetapi akibat sesuatu dan lain hal yang kita tahu bersama, yang secara viral, secara global sekarang sedang terjadi, di mana pandemi COVID Corona telah mulai mengubah pola hidup yang sebenarnya. Misalnya seperti kita bersalaman, itu hal yang sebenarnya budaya yang bangun begitu luar biasa antara satu dan yang lain, tapi sekarang harus dibatasi hanya secara dengan simbol tangan di dada sebagai sebuah bentuk dari salam sehati, ya. Nah, ini salah satu contoh hal-hal yang sedang berubah. Oleh karena itu Tuhan terus men-set kita sehingga hidup kita terus dibangun secara akurat di dalam kebenaran, dengan pengertian begini. Pada waktu saudara terus di-save, dipolakan dalam kebenaran sebagai orang bijak. Kemarin dikatakan firman Tuhan Amsal, ya, di Amsal pasal 14 ayat 8. Orang bijak, ciri khas orang bijak nomor 1 dalam memandang ke depan. Perhatikan, review kembali sedikit pesan Tuhan kemarin. Kita memandang ke depan. Orang bijak, ciri khas orang bijak adalah memandang ke depan. Artinya hal-hal yang di depan itu tidak akan mungkin sudah hal di depan. Ada terjadi banyak hal yang berubah. Alami sudah sekian bulan dan tidak tahu sampai kapan ini harus berakhir. Tetapi yang pasti, apapun kondisinya telah mengajarkan kepada kita, kalau misalnya saudara dan saya terbiasa dengan salaman, salam, ya, secara langsung kita bersalaman, bersentuhan, sekarang tidak bisa, maka saudara, kita harus terus mengenakan pikiran yang positif. Kita sadar bahwa kehidupan kita untuk sementara waktu seperti sebuah pelatihan bagi kita. Karena saya sangat percaya sesuatu yang baru sedang terjadi. Artinya kita tidak lagi terpengaruh dengan keadaan, tapi kita terus berfokus. Ada sesuatu di depan kita sedang menanti kita, sedang menunggu kita. Oleh karena itu kita harus di-set dari sekarang ini. Kita harus terus men-set hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak hati kita sebagai orang yang bijak. Kata bijak di sini, saudara, sebentar, sesuai menulis di sini, ya, kata bijak di sini. Kata bijak ini menggunakan orang yang menggunakan akal budi. Artinya ya dia orang pandai, orang yang cerdas, orang yang berhati-hati, orang yang arif.
cermat, teliti. Kalau kata kita sondingkan dengan akurat, ini hampir sama saudara, karena dalam pengertian bijak di sini orang pandai, cerdas, dan berhati-hati, arif, cermat, teliti. Jadi orang yang akurat, kita sedang dibangun dalam keakuratan supaya kita makin hidup, kita makin bijaksana. Karena orang bijak memandang ke depan, bukan memandang ke belakang, bukan cuma memandang seputar hidupnya hari ini, tapi jauh ke depan. Itulah ciri orang bijak. Perhatikan ini baik, merilis kembali dan memperjelas hari ini kepada kita bahwa orang bijak adalah orang melihat ke depan. Amsal pasal 14 ayat 8 kemarin. Kita percaya bahwa sebagai kehidupan sebagai orang percaya, kita tidak mau kembali pada pola yang biasa-biasa, pola yang terus membawa kita melewati kehidupan yang familiar spirit. Tetapi kita terus makin meningkat, kita makin bijaksana, makin akurat, tambah akurat. Karena orang bijak di sini berbicara tentang orang yang cerdas, orang yang pandai, orang berhati-hati. Ini bukan bicara lagi soal kecerdasan secara jasmani, mungkin secara pengetahuan. Ya, kita juga perlu hal itu. Tapi betapa penting peran daripada hikmat Tuhan itu bekerja sehingga kita makin bijaksana dalam kehidupan kita berjalan. Apa yang kita sedang lihat hari ini adalah sebuah bentuk dari bagaimana hidup kita ketika kita terkoreksi oleh firman. Maka kita memutuskan, aku ke depan harus lebih baik. Kualitas hidupku, caraku yang terus dengan cara yang pola yang lama, cara yang salah yang selalu menjebak hidupku dan terus berputar-putar dalam kondisi itu, harus segera berakhir, segera akhiri. Putuskan makin mentaati Tuhan, putuskan seluruh hidup kita terus dibangun. Bijaksana ini, roh yang bijaksana ini datang dari mana? Dari pemahamanmu akan firman, dari caramu mentaati firman. Karena orang bijaksana ini bicara tentang orang yang berhati-hati, salah satu bagian. Jadi sebelum berbuat sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, selalu dia harus bertanya kepada Tuhan. Dia penuh kehati-hatian, dia penuh dengan kewaspadaan selalu. Dia selalu sadar apa yang akan terjadi besok. Harus dia dipersiapkan, harus mempersiapkan hidup kita dari sekarang. Kita berkata perempuan yang bodoh, ya, membangun tapi dia sendiri merusaknya. Ya, perempuan, inilah gambaran daripada gereja Tuhan. Mari kita lihat lagi ciri khas daripada seorang perempuan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 3 di sana, bagaimana seorang Nabal yang memiliki istri namanya Abigail. Perempuan itu dikatakan dia adalah perempuan yang bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Dan saudara, kalau kita melihat Abigail ini memiliki peran sebagai perempuan bijak. Sekarang ada ya kegiatan seperti camp wanita bijak, camp pria sejati. Jadi ini hal-hal yang sudah mengikuti kegiatan ini, bahkan terus ada di kegiatan ini. Ya, ada berputar-putar terus menjadi schedule. Tapi setiap kita tidak alami perubahan. Saudara adalah orang yang sudah diperlengkapi. Saudara adalah wanita yang sudah di mentor di sana, lalu tidak ada perubahan. Artinya ini ada yang salah dengan hidup kita. Oleh karena itu setiap hari kita harus terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Salah satu contoh yang paling kuat di sini bagaimana wanita ini, si Abigail, istri daripada Nabal. Ketika Nabal dipadamkan dengan masalah oleh karena dia akan bermasalah dengan Daud, ya, kita lihat apa yang terjadi. Wanita ini dia akan dibunuh oleh pasukan Daud, ya. Tetapi satu kehidupan yang bercirikan dengan wanita yang bijak. Dia tidak membiarkan keadaan itu menimpa keluarganya, menimpa suaminya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia dengan bersegera mendahului pasukan itu mendekat untuk membunuh Nabal. Di tengah jalan dia mencegah mereka dan berkata, ampunilah hambamu. Dia bersujud dan membawa semua apa yang menjadi permintaan mereka. Inilah salah satu contoh kebijaksanaan yang ada dalam hidup kita. Kita tidak membiarkan masalah terjadi sambil kita pasrah dan masa bodoh. Tetapi seperti peran Abigail, dia menolong keluarganya, dia menolong suaminya di tengah-tengah ancaman masalah, di tengah-tengah ancaman musibah. Dia, kalau dapat saya katakan, dia berdiri pasang badan, dia mencari Tuhan. Kalau dapat saya katakan hari ini, apa yang harus lakukan? Masalah akan menghancurkan hidupnya, kondisi ini akan membawa sesuatu yang merugikan hidupnya. Tapi wanita yang bijak akan muncul. Wanita yang bijak, oh saya bernubuat pada engkau. Engkau tidak lagi menjadi wanita yang biasa-biasa, tapi engkau adalah wanita bijak. Engkau adalah perempuan yang penuh dengan hikmat Allah. Engkau adalah wanita yang akurat di dalam dia. Maka hidupmu tak akan sama lagi. Engkau akan
mengatur keluargamu dengan baik. Engkau akan menjadi wanita yang selalu mengenakan ikat pinggang. Alkitab berkata Amsal yang rajin pagi-pagi sudah bangun melakukan segala sesuatu demi keluarganya. Dan saya percaya hal yang sama itu terjadi dalam hidupmu. Maka betapa bahagianya keluarga, rumah tangga yang dimana istri, wanita sebagai ibu berfungsi dengan baik. Mari hari-hari ini sadari semua kemalasan, segala hal yang tidak benar dalam hidup kita, semua alasan-alasan yang tidak benar, potong dan putuskan itu dalam hidupmu. Itu sangat merugikan kehidupanmu. Tetapi bangun hidupmu makin akurat di dalam Dia. Polakan hidup yang bijaksana. Apa yang harus aku lakukan hari ini? Apa yang harus aku kerjakan hari ini? Seperti itu, setiap hari akan engkau terus penuh dengan hikmat. Jadi kita tidak penuh alasan, padahal kita malas. Akhirnya hal-hal yang harusnya kita harus kerjakan, ya terjadi hal yang merugikan dalam artian akhirnya pekerjaan harusnya beres, rumah jadi berantakan. Ya, tapi karena kita bijak. Sebelum saya kesini saudara, saya pastikan rumah bersih. Walaupun kami hanya 2 orang, ya 2 ponakan di rumah, tapi saya juga tidak mau berharap banyak kepada mereka. Rumah sebesar ya seluas yang untuk kami, tempat tidur, ruangan harus bersih, harus steril. Kita harus polakan hidup. Dulu mungkin masih ada banyak hal dianggap biasa, tapi dengan kondisi ini telah mengajarkan kita harus dipel, harus bersih, dilap rumah, kamar semua bersih, pakaian-pakaian harus semua rapi, tersusun, tidak ada nyamuk dan lain-lain. Amin. Jadi bukan kita langsung enak-enak. Saya merasa kenapa saya begitu keras dengan saudara. Saya berusaha untuk terus mendorong saudara untuk ayo jangan menjadi wanita manja bermalas-malasan. Lihat mam, ada di titik ini pun bukan saya duduk-duduk manis, tapi bagaimana saya menyaksikan diri saya juga untuk terus mempolakan kebenaran. Tidak menjadi manja, tidak menjadi nyaman, punya alasan ini, alasan itu, terlalu banyak. Seperti ya, anak-anak saya sudah besar, sudah selesai kuliah, yang satu dan satu masih sementara kuliah. Tidak ada orang sibuk sana angkat ini angkat itu di dalam rumah dan jadi kotor, toh juga kotor. Halo, itu salah satu contoh. Amin. Jadi mari sadari bahwa betapa penting kita hari-hari ini makin bijaksana. Lihat ke depan apa yang sedang terjadi. Kita ini seperti sebuah pelatihan bagi kita. Medan pelatihan dengan pandemi COVID Corona telah membawa kita. Apakah kita mengalami kualitas hidup yang meningkat menjadi lebih baik, atau kita terus dengan keadaan itu. Peran New Life sudah diperlakukan dan akan terus, bukan lagi menjadi pra, tapi menjadi gaya hidup kita seperti biasa. Tapi pola itu sudah terbangun. Saudara tidak lagi ceroboh, saudara tidak lagi seperti biasa bermalas-malasan. Pasti engkau akan makin lebih baik, kehidupanmu akan makin meningkat. Engkau menjadi orang bahwa seperti itulah yang diinginkan. Ya, itu sebabnya hari ini saya mau berkata kepada saudara, kita semua sedang dibawa, kita semua sedang dipolakan dengan pola kebenaran. Karena ternyata semua yang terbangun selama ini adalah sesuatu kehidupan yang terus membuat kita ini tidak boleh. Ini gaya hidup yang terus menerus dilakoni dan membuat kita juga maju mundur. Sebentar-sebentar kita bergairah semangat, tapi habis itu padam rohnya. Karena hidup kita tidak akurat, tidak bijaksana. Harusnya mungkin hari itu kita bisa berdoa, baca Alkitab, tapi karena kita dengan gaya kita nonton, dengan gaya kita duduk berlama-lama main game dan lain-lain, jalan sini jalan sana tanpa ada keteraturan, tanpa ada tujuan yang jelas, ya akhirnya terjadi kekacauan. Hal yang harusnya bisa selesai tapi akhirnya tidak selesai. Mari hari ini saya berdoa, set hidup kita dengan baik. Amin. Orang bijaksana adalah orang yang melihat ke depan. Orang bijaksana adalah orang yang selalu berfokus ke depan. Amin. Lalu disondingkan dengan Efesus ayat 17 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu tidak akan kembali. Waktu ini tidak akan bisa kembali besok. Apa yang Mam sampaikan hari ini mungkin tinggal mereview lagi, diulang sedikit, tetapi kita harus terus terupdate. Kita terus terupdate di dalam firman. Karena ketika saudara terupdate di dalam firman, kalau kau meresponi dengan baik, kau mendengar, kau memahami, maka hidupmu di-upgrade naik. Ada sebuah peningkatan dalam hidupmu. Maka yang engkau akan lalui akan berbeda dengan yang sebelumnya. Karena ketaatanmu, karena ketersediaanmu, karena engkau mau memahami firman, menerima dengan sukarela, maka sesuatu pasti terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Ya, permisi sebentar. Mam, lihat dulu jangan sampai ada yang salah. Roh Kudus tolong kami.
Oh ya, baik. Tidak masalah, ya. Next kita lihat yang berikut, ya. Kita lihat yang berikut bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ya, saudara, saya percaya saudara bahwa ketika saudara dan saya terus berfokus membangun hidup kita, salah satu ciri orang yang bijaksana adalah memandang ke depan, fokus ke depan, ya. Itu sebabnya betapa penting kita membangun hidup kita sekarang ini. Kita diset di dalam kebenaran. Kita sebagai perempuan banyak hal yang harus kita benahi dalam hidup kita. Begitu juga dengan pria. Tetapi kita kebanyakan wanita, banyak waktu-waktu kita yang terbuang begitu saja. Itu sebabnya perempuan yang bijaksana harus selalu dalam seluruh hidupnya setiap hari selalu terarah, selalu terset dengan baik. Dan pastikan itu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa engkau memulai dari hidupmu sendiri. Saya pastikan engkau dengan firman ini terkoreksi. Set waktumu, waktu yang selalu duduk nonton, finish, selesai. Waktu-waktu itu tidak berguna, hanya mengenakan mata. Waktu dimana engkau mungkin bisa melakukan banyak hal, dalam rumah, bersih-bersih dan lain-lain, hal-hal yang penting, hal-hal yang berguna bagi keluarga. Lakukan itu. Misalnya masak dan lain-lain, pakaian beres, apa segala macam. Jika saudara tidak punya pembantu, saudara sendiri yang kerja. Tidak kita mungkin memanggil orang lain. Kecuali saudara mungkin punya berkat lebih, ya pakai pembantu atau bawa ke laundry. Tapi di masa ini adalah lebih baik engkau mengerjakannya sendiri. Saya mengerjakannya sendiri, belajar sampai hari ini. Ya, jadi kalau saya mau bilang saya tidak punya waktu, wow, saudara lihat, ya, itu wanita yang bodoh, ya, terlalu banyak alasan. Wanita yang tidak mau dibangun, ya. Perempuan yang bijaksana pasti dia akan terus selalu dengan ketersediaan hatinya, amin. Jadi saudara, saya percaya bahwa kehidupan saudara dan saya dari hari ke hari makin bijaksana, amin. Makin menunjukkan sebuah kehidupan yang berbeda, ya. Kenapa seperti itu? Karena saudara, kita tidak tahu hari-hari ke depan ini seperti apa, seperti Imam selalu bilang. Tetapi kita sadarlah bahwa hidup saudara dan saya, seketika saudara terus ditegur oleh firman, terkoreksi oleh firman, sediakan hatimu, sediakan dirimu, dan selalu berkata, ya Tuhan, ini hidupku. Terima kasih untuk kesempatan aku masih ditegur. Terima kasih untuk firman ini karena mengoreksi aku, mengkritik aku supaya aku didapati kesalahan yang terkoreksi itu. Saudara merasa klik di hatimu, ini adalah kesempatan di mana Tuhan membersihkanmu, membenahimu. Terimalah dengan sukacita. Terimalah dengan satu kesadaran bahwa memang saya harus berubah. Katakan amin. Ya. Oleh sebab itu saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Itu sebabnya betapa penting kehidupan kita dibangun ke depan seperti apa yang kita sudah terus lakukan, seperti apa yang terus kita sudah bangun bersama-sama di tempat ini. Dan Mam sangat percaya waktu-waktu yang kita lewati ini harus saudara selalu sadar bahwa kehidupan ini saudara adalah kehidupan yang setiap waktu itu akan selalu berubah, tidak akan sama. Kalau saudara contoh ya produk misalnya HP, ya kita beli HP merek ini misalnya ya Samsung, ya seri berapa gitu, terus berganti dengan cepat. Dan Roh Kudus juga terus membawa kita harus berespon. Ada sebuah percepatan. Tuhan mau kita menjadi gereja yang berbeda, katakan amin. Tuhan mau membawa kita kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang tak akan sama lagi. Amin. Karena itu kita harus terus hal-hal yang Roh Kudus akan terus kerjakan dalam hidup kita perhatikan sebagai orang-orang yang terus akan diberdayakan, karena kita adalah gereja yang tidak biasa, gereja yang sedang dimunculkan oleh Tuhan, yang terus mengejar Tuhan gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Kenapa seperti itu? Karena kita harus menyalibkan, mati dari segala kedagingan, harus terus menyelaraskan diri dalam kebenaran, mati dari segala kesombongan, keangkuhan, apapun yang berbicara tentang kedagingan. Kemarin sudah bicara di 9 buah roh, 9 sifat daripada Roh Kudus. Dan kedagingan-kedagingan itu harus segera berakhir. Konflik batin harus berakhir. Sifat-sifat kedagingan harus segera berakhir. Karena Roh Kudus akan memberdayakan kita sebagai gerejanya. Rohnya akan tercurah. 7 bulan yang kita akan jalani ini akan sangat menggairahkan. Katakan amin. Kita percaya bahwa orang-orang yang terus memiliki hikmat
kita dipenuhi, bagaimana Roh Kudus akan memenuhi seluruh hidup kita. Katakan amin. Akan dicurahkan terus mengalir, terus mengalir. Karena hidup kita tidak lagi hidup dalam kedagingan. Hidup kedagingan mematikan, tapi hidup di dalam Roh menghidupkan. Itu ada jaminan untuk kita. Kita yang tidak berdaya ketika kita terus melatih hidup di dalam Roh, mentaati firman, maka hal-hal yang luar biasa, yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Katakan amin. Ya, jadi jangan lagi kita hidup pada hal-hal yang lahiriah. Hal-hal yang rahasia, saudara perhatikan, adalah milik Tuhan. Tetapi hal-hal yang diwahyukan adalah milik kita. Jadi kita adalah orang-orang yang spesial. Tuhan membukakan hal-hal yang tadinya tertutup tetapi menjadi terbuka kepada kita. Wahyu dibukakan, disingkapkan kepada kita. Amin. Sehingga semua kita dapat mematuhi firman Tuhan, dapat mematuhi perintah-perintahnya. Amin. Dari waktu ke waktu kita akan makin mentaati perkataan Tuhan. Hukum-hukum Tuhan tidak lagi susah, tidak lagi berat. Yohanes 1 Yohanes 5 kalau tidak salah ayat 3. Ya, dikatakan firman Tuhan itu tidak, artinya melakukan firman itu tidak sulit, tidak sukar ya. Waktu kita jadi pelaku firman dengan senang hati karena kita mentaati Tuhan. Amin. Jadi saudara, kita hal-hal yang tersembunyi Tuhan bukakan, itu adalah milik Allah, dan Allah kita akan membukakan, menyingkapkannya kepada kita. Hal-hal yang dinyatakan bagi kita sebagai orang-orang, anak-anak yang dikasihinya. Itu sebabnya mari terus cintai perkataan Allah. Kita lihat di Amsal 25 ayat 2. Coba kita lihat bersama-sama. Itu next sedikit tadi Mam menambahkan kembali tentang orang yang bijak. Ya, kita lihat sama-sama. Amsal pasal 25 ya. Roh Kudus tolong kami. Oh rabasyata rabakarabasyikira labashandara labasi. Ya taralabashikira labarias. Yesaya Amsal 25 ayat yang kedua. Ya, kita lihat bersama-sama firman Tuhan di situ dikatakan, ya, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi saudara, kita percaya bahwa apa yang Tuhan bisa menyembunyikan kebenarannya, dan itu akan menjadi misteri. Ketika Tuhan menyingkap kebenaran itu menjadi pewahyuan. Apa yang kita lihat adalah apa yang kita lihat adalah apa yang akan kita katakan. Jadi apa yang kita lihat adalah sesuatu yang akan kita katakan. Di Yesaya 6, saudara, mari kita lihat. Kita lihat di Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayatnya yang pertama. Yesaya pasal 6. Ya, kita lihat ayat yang pertama dikatakan di situ, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing. Mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, seorang kepada seorang, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi. Ketika kita memiliki orang-orang yang suka berkompromi, ini sangat berbahaya saudara ya. Kita akan berkompromi juga dari apa yang kita akan lihat, apa yang kita akan jalani dalam hidup kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk segera kita menghentikan persahabatan, menyetop persahabatan itu. Kita mulai menghindar. Jika seperti Mam kemarin ulang bahwa orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang selalu menularkan pola hidup, gaya hidup ya, sangat berbahaya buat hidup kita. Kalau saudara tidak mampu untuk mempengaruhi mereka, sebaliknya saudara akan dipengaruhi. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Hal yang terjadi bagi Uzia ini berbahaya ya. Oleh karena itu saudara, mari kita bersama-sama terus menerima impartasi firman. Hati kita terbuka pada kebenaran dengan kita terus menerima firman yang mengoreksi, yang terus membenahi seluruh hidup kita. Kita mempelajari berbagai hal menjadi lebih cepat. Lebih cepat kita bertindak, lebih cepat kita mengambil keputusan. Karena impartasi daripada firman ini akan menjadi hikmat, akan menjadi kita menjadi makin bijaksana hidup. Kita akan datang di dalam sebuah kehidupan dan alami sebuah kehidupan yang luar biasa, di mana kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Katakan amin.
kita dapat dibaharui dari pikiran kita oleh karena kita tersedia mendengar firman. Seperti Mam terus menyediakan waktu membagikan kepada saudara, ini adalah kesempatan yang sangat berharga karena disinilah kita terus dibangun, disinilah kita terus bersama-sama di-share. Semakin kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita, hidup kita, semua kita akan mengalami sebuah peningkatan. Kita akan berada di titik di mana hidup kita makin meningkat, hidup kita makin punya kualitas. Katakan amin. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 15 dikatakan di sana, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Perhatikan baik-baik. Jadi seorang yang secara rohani dapat melihat hal yang ada di sekitar dia dengan teliti, mengevaluasi apa hal-hal yang terjadi secara iman dalam hidup kita. Maka kita, karena kenapa? Kita memiliki bahan, kita memiliki kehidupan yang dibangun, kita memiliki gaya hidup yang sudah dipolakan dalam kebenaran. Atau ketika kita lihat pergaulan yang tidak baik, kita mulai mengerti dan memahami hal-hal yang merugikan, hal-hal yang salah, dan membuat kita ada batasan firman yang sudah menjadi jelas di dalam kita. Kalau kita tidak ada firman, semua kita ambil, semua kita ladenin, hal yang baik dan tidak baik semua campur, sehingga seringkali banyak terjadi adalah perzinahan rohani. Kita karena sudah terset begitu rupa, saya percaya perubahan sudah terjadi. Kairos Tuhan, waktu Tuhan hari-hari ini saudara dan saya makin memberi diri, memberikan intervensi Tuhan. Roh Kudus makin bekerja. Kebenaran yang kita terima tidak lagi menjadi kebenaran yang biasa, bukan lagi sekedar informasi belaka, bukan lagi sekedar wacana, bukan lagi sekedar karena kita sudah terbiasa dengar firman dan menjadi familiar spirit. Oh, saya berdoa terjadi atas engkau sebuah pewahyuan firman yang berbeda, mengubahkan engkau dan hidupmu tak akan sama lagi. Karena firman terus membaharui kita, firman terus men-set seluruh hidup kita. Amin. Itu sebabnya biarkan Roh Kudus, amin, Roh Kudus datang dan terus memperbaharui pikiran kita, membantu kita terus hidup makin akurat, makin bijaksana. Hal-hal ke depan ini tidak mudah. Itu tadi, orang yang bijaksana memandang ke depan, dan kita tidak boleh hanya sekedar melihat sekarang ini. Ayo, wahai Imam berkata, ayo bangun hidupmu. Ke depan akan sulit, harga-harga naik, mungkin pekerjaan suami, ada akan banyak hal-hal yang terjadi perubahan, dan itu juga berdampak, berefek bagi keluarga, bagi kebutuhan finansial kita. Ayo set hidupmu dari sekarang. Bangun hidupmu, belajar untuk makin akurat. Apa yang bisa engkau kerjakan dengan tenaga, dengan tanganmu sendiri, kerjakan. Jadi wanita yang cekatan, wanita yang bijaksana, wanita yang rajin. Amsal katakan, bangun pagi-pagi. Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Amin. Jadi kita tidak terus dengan pola hidup yang biasa-biasa. Alasan ini, alasan itu terlalu banyak. Amin. Yesus sangat prihatin dengan kondisi gerejanya. Ya, itulah sebabnya dia mengutus Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak ada Roh Kudus, waduh, betapa beratnya hidup ini. Ya, itu sebabnya kita harus sadar bahwa Roh Kudus menjadi mitra kita. Mari kita terus bermitra, membangun hubungan dengan Dia, sehingga dari waktu ke waktu kita mengalami hal-hal yang terus Roh Kudus bukakan. Roh Kudus memampukan kita, menyanggupkan kita. Tapi saudara harus terus menyelaraskan hidup. Tujuannya adalah supaya kita makin meningkat. Hidup kita kalau sudah diubah, firman Tuhan sudah berbicara, mari kita taati, dengarkan dan taati. Karena Roh Kudus akan makin mencengkram seluruh hidup kita. Amin. Dia adalah Allah yang setia, ya. Apapun yang Dia inginkan, Dia mengucapkan semua firman, sesuatu pasti terjadi. Dan jika Dia menginginkan hidup kita menjadi lebih baik, artinya sesuatu yang luar biasa pasti terjadi menyertai hidupmu. Amin. Sebentar, Mami. Haleluya. Oh, Roh Kudus tolong kami, waktu kami, ya. Kalau saudara sadar bahwa hidup hari lepas hari ini adalah sebuah perlombaan, jangan lagi ikut tren. Tren orang bikin begini, tren orang bikin begitu. Ya, tirulah hal yang baik, ambillah hal yang baik. Kalau yang merugikan, tidak usah. Artinya sesuatu yang harus saudara fokus, saudara harus benar-benar berfokus adalah mempersiapkan hidup kita, membangun hidup kita, dibangun dari sekarang, di set dari sekarang ini, sehingga ke depan kita sudah
makin kuat. Kita sudah menjadi kita tidak lagi menjadi orang yang begitu berat, mudah, dan kita tidak sanggup untuk melewatinya. Tetapi ketika saudara dari sekarang ini saudara terus diingatkan, firman diucapkan, firman diperkatakan, firman didengar, saudara bukan cuma mendengar, bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang baik, tapi mari kita melakukannya. Roh Kudus menyingkapkannya kepada kita dalam hidup kita setiap hari. Karena hari-hari ke depan Roh Kudus, ini peran Roh Kudus luar biasa. Saudara harus peka, saudara harus terus terset, saudara harus terus peka mendengar Dia. Hal-hal yang akan selama ini mungkin tidak tersingkap, Roh Kudus mulai buka, mulai singkapkan kepadamu. Dia pribadi yang kita perlu, Dia pribadi satu-satunya yang dapat menolong kita, tidak ada yang lain. Dialah pribadi yang Yesus kirim, Bapa kirim kepada kita sebagai jaminan kita. Katakan amin. Tuhan ingin kita tahu ya, Tuhan ingin kita tahu apa itu, apa yang telah disampaikan, apa yang telah diungkapkan ya. Kadang-kadang hal-hal yang kita sudah dapatkan, apa yang kita sudah miliki ini seringkali ya kita tidak bisa melakukannya atau tidak bisa berfokus, oleh karena sebenarnya akibatnya adalah masih ada banyak hal-hal yang saudara belum mau lepas, hal-hal yang masih saudara pegang, hal-hal yang harusnya saudara mencapai titik di mana kemaksimalanmu, kehidupan rohanimu makin kuat, makin strong. Tapi karena kau selalu memikirkan orang lain, apa kata orang, tidak boleh lagi saudara. Kalau saudara mau berfokus kepada Tuhan, mari beri diri kita kepada Tuhan. Dunia tidak bisa, mereka bukan jaminan kita. Mereka hanya sebatas teman, mereka hanya sebatas orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lihat mereka manusia yang terbatas, lihatlah Tuhan. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Dia akan menjadi sumber kita. Dia Allah yang akan bekerja secara luar biasa memastikan kita tidak akan kekurangan apapun, tapi sorga akan memasok buat kita. Roh Kudus adalah pribadi akan membawa turun segala yang baik, segala yang terbaik dari ruang tahta Allah Bapa. Roh Kudus akan bawa turun dan di-download buat setiap kehidupan kita. Terjadi atasmu. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini dan hari ke depan. Dia akan mendownloadnya bagi kita. Dia akan memberikan secara jelas kepada kita. Karena itu terus terset, dengarkan arahan Tuhan. Ada waktu-waktu di mana kita terus bersama-sama memasang telinga, memperhatikan apa yang harus kita lakukan. Inilah waktu 7 bulan ke depan. Amin. 7 bulan ke depan nantikan apa yang Tuhan akan kerjakan. Ya, di 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ini janji Tuhan, semua disediakan Allah. Apa yang tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar, Allah sediakan bagi kita. Tapi bagaimana kita bisa menerimanya kalau kita tidak ada di dunia yang dimana Tuhan menginginkan kita, di tempat dimana Tuhan menginginkan kita. Kita selalu ada di tempat kita, kita selalu nyaman dengan zona kita. Ayo keluar, ayo terus pastikan hidup kita. Kualitas pewahyuan firman kita akan miliki tahun-tahun mendatang. Perhatikan kualitas firman yang kita terus terima. Saudara juga merasakan bagaimana firman Aren dengan keras. Itu bukan dari pribadi man suka-suka mam, tapi mam begitu ada sesuatu yang kudus di dalam hati. Marah yang kudus, bukan marah sesuatu yang membuat saudara menjadi tersinggung. Saya berharap saudara terus di-set. Ketika engkau mendengar, jangan pasang telinga lahiriamu lalu menjadi tersinggung, tapi pasang hatimu bahwa hati seorang orang tua rohani yang menginginkan kehidupanmu. Karena Yesus menginginkan kita berkemenangan. Yesus begitu prihatin dengan kehidupan gereja yang tidak taat. Yesus begitu prihatin dengan kehidupan gereja yang tidak mau terpola, tapi terus hidup dengan habitnya, hidup terus dengan kesukaannya, kesenangannya. Itu sebabnya karena sudah begitu terbangun, sudah begitu mendarah daging menjadi kebiasaan. Kadang-kadang kita berat untuk bisa mentaati Tuhan. Oh, hari ini saya berkata, masa itu sudah berlalu, semua sudah dilucuti. Tuhan sedang bekerja, pencurahan Roh Kudus akan makin nyata di dalam hidupmu. Hal-hal yang tidak mungkin selama ini berat dan sulit dan sukar bagi kita akan sangat mudah untuk kita dapat melakukannya. Apa itu? Hal-hal mungkin kebiasaan kita mulai menjadi rendah hati untuk makin taat, makin setia, makin memberi diri. Karena janji Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan bagi mereka. Katakan amin. Amin. Jadi kualitas pewahyuan terus datang pada kita.
Saudara bersyukur, kita semua bersyukur. Firman yang Tuhan terus lepaskan kepada kita, terus memastikan hidup kita, bagaimana kita ke depan. Amin. Tahun-tahun mendatang akan menjadi fenomenal. Perhatikan baik-baik. Tahun-tahun mendatang ke depan ini, saudara. Itu sebabnya bukan bicara mundur, bicara ke depan. Orang bijak itu bicara tentang fokus ke depan. Bangun hidupmu. Kalau engkau mau berhasil, kau mau berkemenangan, jangan jadi pengecut, menyerah dan berkata, ya kalau terjadi, terjadilah. Ya, kau bangun dulu hidupmu, set dulu hidupmu. Ada banyak kali di depan. Kita masih membesarkan anak, menyekolahkan mereka. Jika kita terbangun akurat, kuasa Tuhan akan menyertaimu, memampukanmu di saat orang-orang tidak berdaya, di saat orang-orang tidak sanggup. Engkau mengalami sebuah perbedaan. Engkau dibedakan dari yang lain. Karena hidupmu begitu akurat, terbangun di dalam Dia. Amin. Ini sangat fenomenal ke depan, ya. Mata, telinga, hati, tangan, dan hidup kita akan terbuka. Perhatikan, set 5 indera kita. Mata, ya, telinga kita harus set selalu mendengar suara Roh Kudus berbicara, ya. Apalagi, ya, hati kita harus peka. Hati kita itu sebabnya ini bagian dari kita terus dipertajam. Hati nurani kita supaya kita bisa mendengar Tuhan. Hal-hal yang mengotori dan meracuni hati nurani kita, batin kita segera keluarkan. Hal-hal yang dosa terus pastikan hari ini terkontaminasi, bersihkan dengan firman. Ada lagu lama bilang begini, firman, bukan firman Tuhan itu pesawat Allah. Ada satu firmannya. Firman itu satu kata yang saya tidak lupa, itu lagu Pentekosalama. Firman Tuhan itu bagaikan sabun binara yang membersihkan hidup kita. Jadi firman ini bagaikan sabun yang membersihkan kotoran-kotoran. Antis yang kita pakai, ya, cairan itu, ya, yang sekarang harus setiap kita memilikinya, ya, karena kita harus selalu bersih. Budaya hidup bersih ini harus benar-benar menjadi terbangun di dalam kita. Harus kita benar-benar terpola semua, ya. Jadi kita harus terus diset di dalam kebenaran. Karena hati, tangan kita untuk tetap setia bekerja, hidup kita akan selalu terbuka. Seluruh hidup kita akan selalu terbuka. Kita terus sadar bahwa seluruh hidup kita ini, ketika kita pakai untuk melakukan kehendak Allah, ketika kita pakai meresponi Tuhan, bukan hal yang lahiriah, hal yang merugikan kita, hal yang bersifat sementara. Saudara, saya percaya engkau akan makin mengalami kekuatan. Hal-hal lahiriah tinggal Tuhan set. Entah bagaimana cara Tuhan kita mulai di-set, diberi kekuatan, diberi kemampuan, keahlian-keahlian. Amin. Hal-hal itu adalah yang pertama, saudara perhatikan di sini, hal-hal yang melampaui daging dan darah. Artinya, saudara, ini berbicara tentang bagaimana Roh Kudus menaruh kerinduan di dalam hidup kita, sehingga Tuhan mulai memberi kita telinga untuk mendengar. Hal-hal yang mulai membuat kita, mata kita mulai melihat, dan ini sedang terjadi. Jangan lagi engkau anggap remeh. Mariman sudah begitu keras bicara dalam khotbah hari Minggu. Jangan engkau pandang enteng. Engkau harus latih dirimu. Karena firman Tuhan berbicara itu supaya hidup kita makin diperbaharui. Dari hari ke hari makin terbenahi. Kita terkontaminasi lagi. Kita sudah beresin, tapi hal-hal itu mengkontaminasi kita. Kita mengakui itu, kita sadar. Hidup setiap hari itu ada terlalu banyak hal. Saudara ke kantor, tidak sadar misalnya orang menyinggung kita, hati kita tercemar. Kita terus minta sabun binara itu. Minta firman Tuhan, sabun binara, bersihkan kehidupan kita. Amin. Jadi Roh Kudus terus beberapa hal akan Roh Kudus singkapkan, bukakan. Saudara harus selalu belajar, terus tersedia seperti seorang murid. Karena Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Dia melatih. Pujian kita berkata, ya Roh Kudus, kau melatihku terbang dengan cepat, dengan kuat. Kau melatihku menari di atas gelombang, dan membuatku sampai puncak perkenanan. Saudara perhatikan, menari di atas gelombang itu bagaimana Kalau kau tidak pernah dengar firman, tidak pernah memahami hikmat Tuhan, kau bingung apa artinya menari atas gelombang. Gelombang itu bicara tentang segala persoalan-persoalan masalah. Tidak lagi mengganggumu, tapi menjadi alat untuk menjadi kalau dapat mengatakan tuh membuat engkau menari di atas masalah. Sebagai sebuah bagian Tuhan pakai itu menjadi bagian di mana melatih hidupmu untuk berperang, melatih hidupmu menghandle kondisi hatimu, melatih hidupmu supaya engkau tidak lagi terus terjebak dengan masalah-masalah itu, tapi engkau makin bijak, makin peka, makin tajam. Amin. Karena dia
kita. Jadi kalau kau susah dilatih, kalau baru mau belajar menari, biasa itu keras-keras toh badan. Tanya sama penari itu, Bu Moni, Ibu Shirley, ya, Nona Meta, Ibu Stepi, para penari-penari di gereja. Sebelum mereka bisa menari, mereka latihan tuh supaya ada kelenturan tubuh mereka. Kita juga harus terus memberi diri supaya terjadi fleksibilitas hidup kita. Kita mulai fleksibel, mulai menyerahkan diri pelan-pelan, mulai terlatih, mulai menjadi lebih baik. Amin. Kita mulai mengikuti apa yang sedang Roh Kudus kerjakan. Kali ini baru berapa persen, kali ini masih kompromi. Saudara terus makin meningkat. Firman menjadi bahan utama. Firman Tuhan adalah material utama. Amin. Jadi Roh Kudus akan melatih kita. Katakan amin. Kudus tolong kami, waktu tinggal sedikit lagi ya. Hal yang kedua ya. Kenapa saudara? Karena hal-hal yang diajarkan Roh Kudus akan membawa kita melampaui hal-hal yang jasmani. Ya, hal-hal yang jasmani. Kalau Roh Kudus mengajar kita, itu mengajarkan kepada kita melampaui hal-hal yang secara darah dan daging ini, hal-hal yang lahiriah ini. Kita akan mengalami kekuatan, kemampuan yang luar biasa, yang melebihi dari kemampuan secara jasmani. Artinya sebenarnya kita tidak bisa. Kalau dapat Mam katakan dalam bahasa setiap hari itu, sebenarnya itu kita tidak bisa, tapi kita sanggup. Karena Roh Kudus mengajar kita beroleh anugerah daripada Bapa untuk dimampukan dan disanggupkan. Amin. Hal yang kedua adalah hal-hal yang diungkapkan oleh Bapa kepada kita, yaitu hal yang akan membawa kita bagaimana kita makin menyenangkan hati Bapa. Amin. Kita harus berada di dunia roh untuk melihat dan menerima pewahyuan. Ingat, ada di dunia roh, bukan di dunia jasmani, dunia lahiriah. Ya, dengan kata lain, setiap hari kita hidup di dalam dunia lahiriah, jasmani yang kita lihat. Tapi pastikan kau selalu ada di dalam roh. Amin. Mam kemarin bilang kan, dua dunia, dunia roh dan dunia lahiriah. Dunia roh, roh Allah, bukan roh iblis. Roh Allah di mana hukum roh dan kehidupan itu bekerja. Hukum gravitasi, ketika saudara ada di tempat di mana jangkauan udara yang makin tinggi, saudara, kita akan dikuasai. Ya, kita ada di bawah ketinggian berapa itu, selain saudara secara gaya gravitasi kita dikuasai, bukanlah kita menguasai. Gaya gravitasi itu membawa kita sehingga orang bisa berputar. Biasanya kita di televisi itu ada lihat bisa lihat tuh permainan seperti itu. Tiba-tiba kita sudah berputar naik, ada alatnya itu, ada gaya gravitasi bumi. Kalau kita ada di dalam Dia, hidup di dalam roh, kita akan mengalami ada satu kekuatan. Sebenarnya kita tidak bisa, kita seperti berjalan di kondisi atau di dunia yang berbeda, begitu klik di dalam kita. Padahal saudara sebenarnya kita tidak bisa. Ini hal yang luar biasa. Amin. Nanti Mam jelaskan lagi. Yang pasti waktu kita sudah begitu singkat. Ya, Mam percaya masalah kita ya, masalah kita, apapun yang kita hadapi di depan, ketika kita terus bermitra dengan Roh Kudus, hal-hal dari Roh Kudus akan dibukakan, hal-hal dari Bapa akan di-download buat kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa hal-hal itu kepada kita dan mulai melatih kita. Dia adalah pelatih kita, Dia adalah guru kita. Karena kita akan melihat hal-hal yang ada di dalam diri kita. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa di dalam diri kita. Kita tidak lagi menjadi seperti 10 orang ya yang disuruh pergi mengintai Kanaan, yang disuruh kelompok Yosua dengan Kaleb, mereka membawa berita yang berbeda. Tapi kelompok dari 10 orang ini semua berkata, kita seperti belalang, mereka itu raksasa semua, raksasa-raksasa yang besar. Mari kita bukan hidup sebagai orang-orang yang membawa spirit belalang. Engkau adalah raksasa karena engkau dibangun di dalam kebenaran. Artinya roh di dalam engkau adalah roh yang lebih besar. Miliki iman yang raksasa, terus terlatih praktekin iman, bangkit di dalam roh, doa dan terus deklarasi sampai engkau melihat sesuatu terjadi. Sampai jika itu sesuatu hal yang harus engkau rebut karena engkau mempertahankan kebenaran. Sesuatu misalnya kata dokter engkau begini, engkau begitu, engkau rebut itu dengan iman. Deklarasikan kesehatan, deklarasikan hal yang ilahi itu terjadi, mujizat terjadi atas hidupmu. Maka saya percaya itu engkau akan menerimanya, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Percaya dengan iman. Terus bersihkan hidupmu dari segala hal kontaminasi dosa. Makin engkau terus antusias di dalam Dia. Karena apapun saudara, engkau adalah 2 orang itu. Semua mata akan terbuka dan melihat bahwa kita juga, saya dan saudara anak-anak rohani yang di rumah, kita adalah orang-orang yang memiliki iman yang raksasa. Mungkin kedengaran orang akan berkata terlalu rohani, terserah apa kata mereka. Tapi firman Tuhan yang dilepas kepada engkau memastikan
engkau memiliki spirit itu, engkau memiliki roh yang luar biasa, iman yang raksasa di dalam engkau, bukan belalang. Waktu engkau melihat masalah persoalan, waktu engkau melihat tantangan-tantangan, jangan ciut, jangan engkau merendahkan dirimu dan berkata saya hanya belalang, mereka raksasa, kita tidak bisa berdaya. Oh, saya berkata kepadamu, hari ini Tuhan berbicara pada engkau dan saya. Iman raksasa itu sedang dibangun di dalam engkau. Bersiaplah dan terus latih, terus latih dirimu. Roh Kudus akan melatihmu, mengajarimu untuk bagaimana berperang, bagaimana berdoa, makin antusias, makin intensif, makin bergairah, makin strong. Penyembahanmu tak akan sama lagi. Amin. Berdoa itu terjadi atas engkau. Oh, haleluya. Roh Kudus akan terus bekerja dari hari ke hari. Amin. Yang ketiga, hal-hal yang akan diungkapkan, hal-hal yang akan disingkapkan oleh Roh Kudus kepada kita hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Ketika kita selalu dengar, Mam selalu bahasa Mam tidak pernah meleset. Tersedia. Kata lain tersedia, bersedia. Kata lain tersedia, siap selalu. Amin. Apa yang akan dilakukan? Roh Kudus tidak hanya akan memberikan pewahyuan kepada siapapun, tetapi hanya kepada mereka yang siap. Perhatikan dan garis bawahi. Roh Kudus tidak akan memberikan pembukaan rahasia, tidak akan mengungkapkan hal-hal yang luar biasa kepada semua orang. Dengar baik-baik. Hanya, perhatikan kata hanya, kepada orang yang siap, orang yang tersedia, orang yang bersedia. Ini tidak mau buang-buang waktu. Orang tidak mau bersedia, orang cuek, orang yang anggap enteng. Dia cari orang lain yang lagi haus, lagi lapar. Standarnya adalah kau lapar dan haus. Itu adalah bukti ketersediaanmu. Jangan tersedia karena menggelegar berbicara mengingatkan engkau, tapi tersedia karena engkau sadar. Fokus ke depan. Orang bijak berfokus ke depan. Bagaimana hidupku harus dibangun, di-set dari sekarang ini. Karena ke depan akan menentukan, hidup di depan akan menentukan kau menang atau kalah dari apa yang kau bangun hari ini. Saya ulangi sekali lagi. Hidupmu di depan engkau akan ditentukan dari apa yang kau bangun hari ini. Kalau engkau kuat, engkau strong, engkau berkemenangan. Tapi kalau engkau ceroboh, engkau bermain-main, kekalahan akan terjadi. Hal yang merugikan hidupmu. Mari kita terus dibangun dalam Dia. Roh Kudus akan terus membukakan hal-hal yang luar biasa. Membaca ini kepada kita, Ibrani 5:11. Sebelum kita tutup, kita lanjut selesaikan bagian 3 ini. Hal-hal yang luar biasa yang Roh Kudus akan terus kerjakan 7 bulan ke depan kepada kita. Itu ada 8 poin di sini ya. Tetapi kita sampai 3 poin dulu di sini, nanti kita lanjut besok ya. Iya, kita baca Ibrani 5 ayat 11 ya. Ibrani 5:11. Kita lihat sama-sama. Roh Kudus tolong kami semua. Anak-anak rohani yang di rumah ya. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami makin mengerti ya Tuhan. Kita lihat sama-sama ya. Dikatakan di situ, tentang hal itu banyak hal yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban. Perhatikan ini ya. Di atas itu perikopnya peringatan supaya jangan murtad. Jadi firman Tuhan ayat 11 pasal 5 Ibrani dikatakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Kenapa kita menjadi lamban? Ya karena gereja sesungguhnya ya, kita sebagai orang percaya masih terlalu banyak agenda-agenda hidup pribadi, kesenangan-kesenangan pribadi, kesukaan, hobi, hal-hal yang duniawi yang belum terkoreksi, belum mau dilepas, belum mau dibenahi, masih kita pertahankan, masih dengan pola pikir kita, masih banyak hal, sehingga kita menjadi lamban ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara perhatikan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, masih banyak yang ingin saya kemukakan mengenai hal ini, tetapi bagaimana saudara dapat memahaminya kalau saudara bersikap masa bodoh? Ini lebih jelas saudara. Tadi dibilang lambat, tapi di dalam terjemahan Epaya lebih jelas, bersikap masa bodoh. Oh, saya berdoa sikap masa bodoh segera berakhir dalam hidupmu. Kalau engkau mau melihat masa depanmu berkemenangan, Alkitab berkata rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena bukan rancangan kecelakaan, maka Dia persiapkan kita dengan baik dari sekarang ini. Masa depan bukan masa depan yang penuh kecelakaan. Kita tidak boleh ceroboh. Kita harus dibangun dari sekarang.
Carlos Poni, jangan kita bersikap masa bodoh. Ya hidup gue bukan hidup lu, kata orang Jakarta. Ayo bangun hidupmu, bangun hidup kita. Mam di sini bertanggung jawab sebagai pemimpin. Bangun hidupmu, jangan masa bodoh. Masa bodoh dengan aku setahu apa itu masa bodoh. Engkau masa bodoh, firman sokoreksi, hati nuranimu tidak peka. Engkau terus menjadi membiarkan, terus dengan menikmati kehidupan seperti itu. Ya, saya angkat tangan. Engkau berurusan dengan Roh Kudus, ya. Saya sudah lakukan bagian saya. Kita lihat apa maksudnya ini buat kita. Halo? Dikatakan, ya bagaimana saudara dapat memahami kalau saudara bersikap masa bodoh. Jadi ada hal banyak hal seharusnya, dengan kata lain gini loh, perhatikan. Ada banyak hal sebenarnya kita sudah mengetahui, kita sudah terbangun secara akurat, tapi dari hari ke hari kita jalani, kita masih masa bodoh, kita masih cuek, kita masih, ya saudara masih berpikir menganggap enteng ini keadaan, pasti juga kok normal dan saya bisa mendapatkan dengan mudah, ada jalan. Saudara berpikir begitu mudahnya segala sesuatu sementara hidupmu tidak di-set di dalam kebenaran. Jangan berharap, ya, jangan berharap. Kenapa seperti itu? Kau meminta dari Tuhan yang terbaik. Hidupmu sendiri tidak di-set. Kau meminta semua mantap, semua oke dalam kehidupan setiap hari. Hanya berkajan sebagai orang percaya. Saya kan anak Tuhan. Anak Tuhan, tapi engkau menunjukkan hidupmu setiap hari tidak akurat. Bagaimana kehidupan doamu? Terlalu banyak alasan. Baca firman bagaimana? Apakah firman itu terus mengupgrade? Harus terus miliki haus dan lapar. Sudah harus selalu mengevaluasi dan memastikan ada roh yang berkobar-kobar. Engkau selalu bisa memastikan ini aku lagi bergairah atau lagi turun. Rohku mengalami gangguan. Asuhnya ada kontaminasi sehingga batinmu menjadi terluka. Hatimu menjadi tersinggung. Kualitas hati yang tadinya sebenarnya strong menjadi lemah. Ayo kita terus perhatikan hal ini. Katakan amin. Hal-hal di dalam rumah tanggamu pun, kalau engkau tidak beresin menjalani hidup biasa-biasa, kan itu sudah biasa. Ayo benahi hal-hal yang tidak akurat. Amin. Satu kesaksian saya mau katakan begini. Seringkali kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak enak dalam kehidupan kita. Maka mama berkata, kalau engkau terus dibangun di dalam firman, hidupmu akan makin bijaksana. Ya, engkau akan mengalami, selalu bisa membaca. Bani Isakar itu selalu bisa, mereka bergerak, mereka tahu ini waktu Tuhan. Bani Isakar adalah bani yang betul-betul mempersiapkan diri mereka dengan baik. Walaupun mungkin dari pengertian dari kamus Alkitab, ada yang mengatakan mereka adalah suku yang malas, ya, karena diterjemahkan dalam Kejadian pasal 49 itu, ya 49 yang 12, mereka berbaring di tengah-tengah muatan seperti Mam kemarin sudah sampaikan. Tetapi dalam pengertian yang lain bahwa Bani Isakar ini mereka mengenal, ya, mereka adalah orang-orang yang pekerja keras. Karena mereka pekerja keras, maka mereka tidak bergantung kepada orang. Artinya mereka tidak memanfaatkan kesempatan dengan mengambil keuntungan mereka, tapi mereka adalah pekerja keras. Dan karena mereka adalah pekerja keras, mereka membuat sebuah perbedaan. Jadi sesuatu yang ada dalam mereka. Jadi hikmat Tuhan yang Mam dapat juga begini. Kenapa mereka Bani Isakar itu begitu luar biasa? Mereka mengerti saat mana Tuhan bekerja. Karena kalau dapat saya katakan, ini orang-orang yang benar-benar rendah hati, orang-orang yang mau tunduk, ya. Mereka adalah orang-orang yang kalau dapat saya katakan, digambarkan bijak itu adalah orang-orang yang selalu sadar diri, selalu menyadari bahwa hari-hari yang dijalani ini bukan lagi ketika kita menerima Dia, menerima Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, maka kita tidak bisa lagi hidup dengan pola kita, hidup dengan cara kita, ya. Mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Seperti Bani Isakar yang akan terus, ya, dicatat ini, mereka adalah ini berhubungan dengan semua hal yang kalau bicara tentang berbaring itu artinya apakah itu merujuk kepada kemalasan atau sebenarnya sebaliknya seperti Mam jelaskan kemarin, mereka beristirahat setelah upaya keras mereka lakukan. Mereka beristirahat di dalam damai Tuhan. Mereka beristirahat di dalam ada ketenangan tersendiri. Mereka karena mengerti saat Tuhan, mereka artinya mereka terus berusaha memastikan hidup mereka diselaraskan, ya, memastikan hidup mereka selalu bisa peka mendengar. Ini waktu-waktu
yang tepat, waktu-waktu di mana keadaan ini kita tidak bisa berlari kepada siapapun. Mari hiduplah di dalam pengurapan Isakar. Bani Isakar yang mendengar dan memaknai, mengerti saat-saat yang tepat di mana Tuhan lagi bekerja. Mari izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Percaya tidak ada orang yang hebat, tapi orang hebat dimulai dari yang tidak hebat. Orang hebat dimulai dari terus belajar, terus menjadi lebih baik. Orang yang menang adalah orang yang dimulai dari orang yang menjadi korban, menjadi orang yang kalah, selalu kalah dan selalu kalah. Tapi ketika dia sudah diperlengkapi, dia mendengar suara Tuhan bangkit di dalam roh, dia tidak lagi kalah, tidak lagi menjadi pecundang, tidak lagi menjadi orang yang gampang menyerah, gampang putus asa, gampang ketakutan, gampang khawatir, tidak lagi. Dia makin strong, makin teguh karena makin terlatih di dalam dia, di dalam Kristus itu sendiri. Ingat sekali lagi, Roh Kudus akan melatih kita semua. Amin. Tuhan kiranya menolong kita. Kita akan berdoa bersama-sama siang ini. Ya, Roh Kudus tolong kita semua, terus melatih kita sehingga kita juga berdoa, tidak lagi berdoa dengan berdoa secara familiar, berdoa biasa, tapi apa yang Roh Kudus ingatkan kepada kita, ya kita akan berdoa, kita akan mendoakan itu gitu ya. Mari kita mari semua di rumah, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya setiap kali firman-Mu datang kepada kami, tujuannya adalah memastikan kami terus terbangun menjadi orang yang bijaksana. Firman-Mu hari ini kembali dirilis bagi kami. Oh, Roh Kudus akan melatih kami. Hal-hal yang luar biasa akan datang, akan di-download bagi kami. Roh Kudus akan mendownloadnya dari Bapa dan akan disingkapkan, dibukakan kepada kami, sehingga kami makin bijaksana, makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Kami akan makin terlatih. Hal-hal itu akan membuat kami berbeda, karena ada janji Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan bagi kami orang-orang yang percaya. Itu sebabnya kami bangkit di dalam roh. Kami mau berkata hidup kami tanpa Tuhan sia-sia. Kami mau dibangun akurat di dalam Engkau. Tanamkan firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, cengkram seluruh hidup kami. Kami tidak lagi berjalan mengukur hal-hal yang secara lahiriah. Kami ada di dunia yang dimana Tuhan memastikan kami di tempat yang berbeda, di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang berbeda di mana Tuhan ingin kami. Oh, itu akan klik di dalam roh kami Tuhan. Kami tidak hidup lagi secara manusiawi, secara duniawi, tetapi kami terus hidup di dalam kebenaran. Roh-Mu terus memastikan hidup kami ada terbangun di dalam realita hadirat Tuhan. Kami selalu akan merasa intervensi surga dalam hidup kami. Oh, ralabashaka ralabaralabase. Oh, rabashandaralabashandaralabase. Semua spirit yang selalu menghalangi kami, pencemaran, hawa nafsu daging, segala konflik, kami berkata sudah selesai. Kami terus hidup makin akurat di dalam Engkau, menjadi orang bijaksana, orang yang memandang ke depan, karena kami tahu ada agenda Tuhan. Kami membawa agenda Tuhan, maka hidup kami di-save dari hari ini. Oh, hamba berdoa, jadikan generasi ini menjadi generasi yang kuat, generasi yang akan menyelesaikan, finishing generation. Kami berdoa generasi penyelesai, generasi yang bergerak di dalam urapan Isakar, generasi yang bergerak dalam urapan Samuel, generasi yang bergerak dalam urapan Allah yang luar biasa itu. Oh, hamba berdoa di dalam nama Yesus, terjadi. Roh kami terus terbuka, Roh Kudus akan bermanifestasi untuk memastikan kami terus terlatih, melatih kami berperang. Oh, menari di atas masalah, di atas gelombang, tantangan, persoalan apapun tidak akan menarik kami turun, tetapi kami terus kuat, kami terus berada. Oh, dari ruang loteng kami sampai kepada ruang tahta-Mu Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus kami berdoa, terus Tuhan set hidup kami terjadi di dalam nama Yesus. Seluruh keluarga rohani, kami percaya apapun tidak akan melemahkan kami. Kondisi hari-hari kami makin strong, makin kuat, makin melihat Tuhan terus bekerja. Oh, atmosfer udara makin berbeda kami hirup, suasana damai, sejahtera, sukacita mengalir. Kami akan terus merasakan itu. Surga terbuka bagi orang-orang yang selalu tersedia. Roh Kudus akan memanifestasikannya karena kami tersedia di dalam nama Tuhan Yesus.
Berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Jika ada jemaatmu yang masih khawatir, Hamba berdoa iman yang luar biasa terimpartasi atas mereka. Karena firman yang datang, kami bukan seperti dua orang utusannya mengintai Kanaan yang melihat raksasa-raksasa di sana dan berkata mereka raksasa, kita hanya belalang. Baliknya dua orang Yosua dan Kaleb berkata kita adalah raksasa, mereka belalang. Iman yang luar biasa, iman yang raksasa itu ada pada kami dan terjadi dalam nama Yesus. Sakit penyakit sembuh, malaria sembuh, sakit apapun, virus apapun sembuh dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa mentahirkan kami semuanya. Berkati kota kami dan terus lawan kondisi apapun. Kota kami ada di dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan, kendali Tuhan terus terjadi atas kota kami. Terima kasih, begitu juga ya Tuhan bangsa kami. Berkati bangsa kami dan terus intervensi bangsa kami. Seluruh Indonesia dari pusat sampai daerah-daerah dengan diberlakukan new normal life. Kami percaya Tuhan semua daerah akan menyesuaikan kondisinya. Biarlah tangan Tuhan yang kuat menolong sehingga semua dapat tersosialisasi dengan baik sampai kepada masyarakat dapat diterima dengan baik, mau atau tidak, suka atau tidak. Kami berdoa biarlah ada roh yang taat. Kami berdoa tangan Tuhan menyertai semua umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus siang ini kami berdoa bersyukur seluruh keluarga rohani yang menonton yang live di mana saja mereka berada di berbagai kota, dalam kota Timika dan di luar kota Timika. Tuhan berkati mereka, keluarga hamba-hamba Tuhan, keluarga rohani, biar mereka makin kuat, makin teguh apa yang sedang Tuhan kerjakan 7 bulan ke depan. Kami terus isi supaya kesadaran akan Tuhan makin terbangun akurat atas kami semua. Demi nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Kami menerima berkat Tuhan siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, kami semua menerima berkat Tuhan siang hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani tercurah dari ruang tahta Allah Bapa. Segala yang baik itu memenuhi seluruh hidup keluarga rohani yang ada di rumah kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa siang ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya. Halo semua. Ya, Tuhan berkati, kita sudah, puji Tuhan, terima kasih ketersediaannya sudah selesai hari ini. Siang ini doa kita terus berdoa, minta kepada Tuhan hal-hal yang mungkin sulit, minta kepada Tuhan. Mampesan waktu dalam doa tadi Roh Kudus berkata, kalau engkau tidak pernah meminta sesuatu, engkau tidak akan melihat hal-hal yang luar biasa itu terjadi. Minta hal yang sulit karena Tuhan tersedia untuk melakukan. Hal yang sulit apa? Artinya bagi kita itu hal yang sukar. Tapi dengan engkau mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, engkau dibawa pada level iman yang raksasa itu. Apa fakta apapun engkau menganggap itu sudah selesai, fakta itu tidak berpengaruh karena Tuhan ada dalam hidupku. Lakukan itu setiap hari, praktekin firman hidup firman, maka mempercaya makin engkau mengalami kemenangan dan kemenangan. Alami terobosan, maju terus di dalam Tuhan. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tuhan memberkati seluruh keluarga rohani. Shalom, selamat menikmati berkat siang. Amin. Halo adik pendeta, semua keluarga rohani, anak-anakku, adik Tina, Tuhan berkati. Halo semua, Tuhan berkati. Halo, apa kabar Medan? Ibu Mei, apa kabar? Tuhan berkati, makin strong. Ibu Yanti, apa kabar? Kupang, apa kabar?
adik Christina Yohana Tepu. Kita jumpa besok ya. Terus strong, tetap strong di dalam Dia. Ada khotbah-khotbah yang sudah ada di YouTube ya. GBI Apostolik, like and subscribe ya.